Hello again guys, welcome back again di altcoins update. So tadi saya udah cek di previous video update, ada dua orang yang saya lihat cukup mencolok ya. Satunya adalah Kak Adi Ngaso ya, loh atau Kak Ngaso dia. Pokoknya beliau adalah salah satu yang sering juga komen di kolom YouTube channel saya. Dan satu lagi ada request ya seputar Kak Ngadiso Adi ya, ini orangnya. Dan ada satu LTC. Sebenarnya ada Thorchain juga, Rune cukup menarik juga, tapi kelihatannya saya bakal bahas untuk LTC dan Algorand ya. Ini Algorand banyak banget penggemarnya. Beberapa waktu lalu saya ngecek, kalau nggak salah Algorand itu sering banget di-mention sama teman-teman. Kayaknya karena harganya tuh turun terus dan belum ada rebound-reboundnya. Jadi mungkin timbul pertanyaan, ini Algorand masih bisa survive atau enggak? Ya itu mungkin akan kita bedah pada altcoins update saat ini. So teman-teman, saya langsung aja buka untuk Algorand update. Sama satu lagi, tadi ada yang nanya ya seputar Chainlink. Ini ya, link potensi double top dan bla bla bla. Tadi saya sudah mention sih sebenarnya di Telegram ya. Jadi harap teman-teman mungkin bisa mampir ke grup Telegram kita. It's free. Sometimes saya bagi update di sana. Nanti saya juga mungkin akan masukin ya untuk chart dari si Algorand dan si apa tadi namanya? LTC ya, Litecoin ya, itu nanti mungkin akan saya update untuk di grup Telegram juga. So make sure kalian bisa cek linknya ada di kolom deskripsi. Nanti kalian tinggal klik aja dan bisa gabung ke sana. So teman-teman, ini saya gunakan chart yang perpetual atau futures. Jadi saya akan start dari clear without any analysis before ya. Sebenarnya saya pernah analisa untuk Algorand, dan satu yang menjadi concern saya adalah Algorand itu benar-benar konsisten bergerak di dalam trendline ini dan dia nggak pernah putus, artinya nggak pernah break, tidak pernah berhasil nanjak di atasnya, dan setiap kali trendline itu dites rejection terjadi ya. Sebenarnya kalau lihat dari time frame weekly aja, tanpa bantuan trendline lah, kita bisa lihat di sini teman-teman sekalian bahwa Algorand itu benar-benar tidak ada indikasinya sama sekali untuk dia mengalami reversal. Yang saya lihat di sini adalah low point-nya itu selalu berhasil di take out. Ya, dia selalu berhasil menciptakan low point yang baru, break terhadap low point sebelumnya, dan create lower low. Jadi kalau kita lihat secara struktur aja, time frame weekly sebenarnya sudah mengkonfirmasi bahwa pergerakan Algorand tidak lain dan tidak bukan adalah super bearish, bahkan saya bisa bilang di sini. Ya, previously ini adalah high point kita dan ini adalah low point kita. Ya, kalau kita lihat di time frame daily kira-kira seperti apa sih? Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa pergerakan terakhir Algorand itu mengalami breakdown atas previous low ini. Ya, kita bisa tambahkan seperti ini. Lalu saya bisa tambahkan juga karena kita lihat di sini ada proses terbentuk yang namanya fair value gap atau imbalance ya, di mana sebelum harganya mengalami penurunan dan dia sukses untuk create lower low, ada penurunan yang terjadi dalam kondisi yang signifikan. Dan saya pikir di sini bahkan sebelum harganya turun ya, ada proses satu kali nge-push ke harga yang lebih tinggi, tapi pada akhirnya failed untuk create higher high. Dan di sini kita bisa asumsikan bahwa area ini akan berpotensi menjadi area of interest yang akan istilahnya menjadi pantauan kita. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti kalian ngelihat nih, ini kalau misalnya dia nyampe nih ke area ini bakal jadi marking kalian ya. Kalian bakal aware bahwa ini loh bisa berpotensi mengalami rejection ya, dan bahkan bisa turun lagi. Kalau kita lihat di sini, ini Algorand termasuk yang cukup rapi secara struktur. Teman-teman bisa lihat di sini ya, Fibonacci retracement 71,8 71 dan 61,8% reject, habis itu dia turun lagi ya. Kalau kita lihat lagi di sini, after dia mampu create struktur baru ya, lebih kurangnya di sini sama ya, turun, naik, reject 61,8, di sini juga sama, turun ya, dia create lower low, naik, reject 61,8 lah, sampai dengan posisi saat ini pun saya pikir ini masih valid ya. Bahkan kalau kita lihat di sini juga sama, lagi-lagi 71,71% yang jadi tahanannya. Nah, kalau teman-teman gunakan Fibo retracement, let's say untuk pergerakan saat ini ya, ini seandainya kita mengabaikan buntut candle. Kalau Anda pakai buntut candlenya, mungkin sekarang ini kita udah di area krusialnya ya. Jatuhnya di sini teman-teman bisa lihat bahwa kita sedang testing ke level Fibo 61,8% dan 71% ya, lebih
kurangnya. Dan yang mau saya marking di sini, ini yang mau saya highlight adalah 61,8% merupakan area support resistance. Di sebelumnya pergerakan ini adalah support, kemudian sempat menjadi resistance selama 2 kali, dan kali ini kita ngelihat ada proses fake out-nya. Jadi ibaratnya dengan rejection pada 0,71% membentuk bearish engulfing ini aja, itu udah bisa memberikan kita isyarat bahwa Algorand tampaknya belum siap untuk dia naik lagi. Baru mau reclaim area support resistance saja, di sini udah kelimpungan atau udah kesulitan untuk bertahan atau mempertahankan momentumnya tetap dalam keadaan bullish ya. Jadi itu bisa menjadi satu concern kalau saya lihat sekilas dari pergerakan Algorand saat ini. Teman-teman sekalian, kalau kita lihat dari time frame hourly-nya, tadi saya sudah lihat time frame weekly. Weekly berkata cenderung bearish, dimana kita tahu ada trendline yang dijaga, dan trendline itu nggak pernah patah sejauh ini. Ya, lalu kalau kita lihat time frame daily, karena ada bearish engulfing, berarti kita udah bisa antisipasi lah bahwa proses saat ini itu kecenderungannya sudah clear cukup bearish ya. Ditambah dengan yang tadi kita mention ya, soal bearish engulfing-nya itu terjadi dengan area SNR sebagai tahanannya. Saya pikir ini memberikan kondisi yang cukup valid pada pergerakan Algorand untuk berpotensi kembali retest terhadap low point sebelum-sebelumnya. Oke, kalau misalkan lihat di time frame 4 jam, ini menurut saya cukup tricky. Teman-teman bisa lihat di sini. Sebelumnya harga naik, create high point, lalu dia create high point lagi di sini, dan harganya turun tapi tidak pernah lebih rendah daripada demand zone. Paling enggak kalaupun sempat lebih rendah, tapi ini sifatnya hanyalah liquidity sweep saja. Sampai akhirnya dia sukses untuk create higher high. Ya, jadi kalau kita lihat di sini dia sudah break terhadap previous high, break juga terhadap previous high, dan technically pada time frame 4 jam sebelumnya dia cukup bullish. Sampai di satu titik kita melihat ada proses reversal yang menurut saya sangat-sangat memenuhi kriteria ya, bahwa bigger players di sini ikut memiliki campur tangan lah kalau saya bisa bilang di sini. Jadi mungkin saya akan marking ini dengan istilah LQSWP ya, teman-teman. LQSWP itu ini bahasa saya aja, yaitu liquidity sweep, lebih ke seperti itu ya maknanya. Sekalian saya ubah di sini jadi 11 saja kali ya, biar kecil teman-teman. Nah, kalau kita lihat kenapa saya katakan ini adalah liquidity sweep, karena teman-teman kalau seandainya Anda melakukan sell short di atas area ini, kira-kira stop loss-nya di mana? Probably di atas high point sebelumnya. Jadi kalau kalian sell short, stop loss di atas high point sebelumnya, kena sweep, abis itu harganya beneran turun. Lalu, yang ngelihat candle bullish ini, berpikir bahwa, wah ini dia saatnya Algorand kembali menguat. Dia buy pada saat proses retestnya. Ini teman-teman lihat ya, ini time frame 4 jam. Berarti kalian lihat di time frame 1 jam prosesnya kayak gimana. Di time frame 30 menit prosesnya seperti apa. Ya, dan di sini saya bisa bilang kita nggak bisa mencoba untuk menghindari lah istilahnya di manakah kita akan melihat liquidity sweep. Karena buat saya selama strukturnya memang masih bullish, kita lihat dia mampu create higher high, lalu di sini kita melihat ada proses pembentukan area demand sebelum harganya nge-spike ke atas, maka ketika tiba di level tersebut memang sebenarnya antisipasi kita atau refleks kita ketika melihat struktur yang memang sebelumnya cenderung bullish adalah mencari alternatif untuk entry long position. Ya, karena kalau teman-teman lihat, seandainya kalian ngikutin struktur aja deh ya pada prosesnya, di sini ada lower high, lower low, kemudian we have new lower high, lower low ya, dia turun, create proses baru, new lower low, kemudian di sini adalah proses flipnya menjadi higher high and then higher low. Ya, dia naik, create higher high, kemudian higher low, higher high dan higher low. Lanjut lagi prosesnya sama hingga terakhir berada di level ini. Ya, kalau teman-teman coba untuk sell short, udah pasti rungkat duluan, istilahnya udah nyumbang duluan berkali-kali gitu ya. Dan pada akhirnya kalau memang struktur masih bullish ya apa boleh buat, kita akan mengikuti perkembangan dari struktur market itu sendiri. Dan karena terakhir terdapat liquidity sweep yang tadi saya marking bahwa ini adalah proses fake out saja pada time frame hourly-nya, dan yang sangat disayangkan di sini adalah momentumnya berakhir per low point ini itu sudah berhasil di breakdown. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, ini low point sudah di breakdown. Ya, technically kita sudah create yang namanya lower low. Lalu saat ini ongoing membentuk lower high-nya. Kalau saya ngelihatnya sih ya. Jadi ibaratnya
Di sini ada SNR lagi, kalau saya boleh tambahkan lebih kurangnya seperti ini. Supaya membedakan saya tambahkan warnanya jadi ungu saja ya, biar agak-agak gelap gitu di sini ya. Lalu kita lihat ini adalah resistance, now become support, habis support sempat ketahan dan terakhir becomes resistance lagi ya. Di sini kalau misalnya kalian mencoba untuk mengantisipasi, kok tapi kan ini ada support resistance, kemudian saat ini berpotensi membentuk double bottom. Saya pikir itu nggak ada salahnya, tapi balik lagi ya, pergerakan-pergerakan sebelumnya pun sempatlah ada proses-proses seperti itu. Mungkin kalian bisa melihat di sini berpotensi membentuk double top. Rupanya tidak jadi double top, dia berhasil break, tapi kemudian baru terinvalidasi dan akhirnya berbalik turun. Jadi, kalaupun kita ngelihat di sini double bottom, ingat teman-teman, whales itu sometimes tricky. Mereka butuh kita menjadi liquidity mereka. Jadi, kalau misalkan seumpama harganya tiba-tiba rebound nih, ya, dan ternyata reboundnya tuh bener-bener kesulitan, habis itu fake out saja. Nah, itu berarti teman-teman tahu ya apa yang akan terjadi berikutnya. Karena sejauh ini, walaupun kita melihat pada time frame 1 jam seperti double bottom, kalau lihat time frame yang lebih besar, 4 jam, saya nggak ngelihatnya tidak seperti double bottom. Yang saya lihat di sini adalah ada proses breakdown, retest, lalu sekarang ongoing untuk turun. Ya, cuma tinggal masalah waktu aja sih kalau saya ngelihatnya sampai akhirnya Algorand kembali berhasil breakdown. Dan kalau misalkan dia bisa turun lagi lebih jauh dari level saat ini, well, I guess kita bakal ngetes ke previous demand zone dulu ya. Kita balik lagi ke level 0,0950, baru nanti coba lihat seperti apa prosesnya ketika mendekati level itu. Apakah ada istilahnya rejection atau reversal, atau istilahnya Algorand di sini ya turunnya sudah mulai terbatas ya, banyak banget faktornya. Tapi untuk saat ini yang seperti saya mention tadi, kalian bisa juga tambahin di sini membentuk sebuah channel, technically dia breakdown dari channel dan saat ini dia udah create atau berpotensi untuk create lower low lah ya. Jadi untuk sementara pandangan saya di Algorand cukup jelas, mudah-mudahan di mana ada rejection time frame daily ini bisa ngebawa Algorand untuk kembali turun. Minimal kita mungkin akan dibawa untuk retest terhadap low point yang merupakan area demand zone pada time frame hourly tadi. Ya, di sini akan saya marking seperti ini biar cukup clear. Alright, so this is the same level ya dengan yang time frame daily ini. Oke, mudah-mudahan cukup jelas. Now kita bakal tambahin sedikit untuk analisa di Litecoin. Kebetulan analisa Litecoin saya sudah punya dan saat ini sedang ongoing mencoba untuk melakukan sell short. Sebenarnya Litecoin di sini yang menyulitkan untuk dia naik itu ya, kalau kita lihat kan sebelumnya dia sempat masuk ke exchange yang itu apa ya, Fidelity ya kalau nggak salah ya teman-teman ya, yang barengan sama Bitcoin Cash tuh ya, yang naiknya sampai gila-gilaan banget. Tapi di sini kalau kita lihat low point, finally di breakdown. Dan setelah dia breakdown, kalian bisa lihat prosesnya itu langsung bablas melewati previous support ya. Di sini ada previous support level dan sudah berhasil di breakdown. Lalu kalau kita lihat saat ini proses kita tuh sebenarnya adalah termasuk retest terhadap resistance itu. Walaupun kalian lihat sekilas kita memiliki potensi terbentuk inverted head and shoulders. Tapi dengan rejection pada time frame daily di resistance-nya ya, dan di sini membentuk bearish engulfing candlestick pattern, berarti kita bisa melihat ada minimal ya, ada potensi lah untuk Litecoin. Sama nih kelihatannya bisa seperti Algorand ya, dia balik retest dulu sampai ke low point sebelumnya. Before nanti kita ngelihat apakah di situ dia ketahan, apakah di situ dia ada reversal dan kembali mantul. Dan kalau dia mantul, seandainya dia berhasil break terhadap area ini, saya pikir kita bakal dibawa untuk retest ke area supply zone yang ada di atasnya. Karena memang di sini ada fair value gap yang lumayan agresif, jadi memang sewajarnya harusnya ada retracement dulu. Kalaupun dia nantinya setelahnya ini mau turun lagi, ya itu sementara pandangan saya di Litecoin. Kalau lihat lagi dari time frame hourly-nya, ini sebenarnya mirip-mirip price action-nya teman-teman, ya. Jadi kalau kita lihat struktur sebelumnya dia cenderung bullish, ya dia create higher high dan higher low. Di sini higher high, higher low, higher high. But then setelah dia create higher high ini ya, kita bisa katakan juga sama seperti Algorand di mana itu adalah liquidity sweep. Jadi harganya bablas naik ke atas tapi ternyata dia tidak mampu mempertahankan momentumnya dan kembali tertekan. Ya, setelah dia drop, kalau kita lihat di sini ini sedikit membedakan dari pergerakan dari si Algorand. Kalau di Litecoin itu turunnya lumayan rapi.
lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, retrace, kembali ke area supply zone ini. Begitu di tap, itu langsung ada rejection lagi. Ya, jadi kalau kita lihat di time frame 30 menit, dia membentuk seperti pergerakan cenderung yang dikatakan dengan istilah rising wedge, lalu dia breakdown, dan saat ini kita lagi konsolidasi nih, teman-teman. Ya, biasanya sih kalau konsolidasi kayak gini, bisa diasumsikan ini adalah proses reakumulasi kembali. Jadi, bigger players itu create order lagi untuk membawa harga mengikuti tren pergerakan sebelumnya, which is kalau kita lihat Anda mau tambahkan trend line pun sebenarnya bisa, dan trend line ini saat ini bisa dibilang menjadi salah satu resistance pada pergerakan Litecoin. Ya, di luar daripada si trend line, teman-teman bisa juga gunakan exponential moving average 21, dan selama kondisi kita itu masih bertahan di bawah EMA 21, saya pikir cuma tinggal masalah waktu aja sampai akhirnya Litecoin itu berhasil breakdown dari previous support dan resistance ini, ya. Dan satu concern saya adalah kalau kita lihat time frame yang seperti 1 jam, itu sebenarnya kita punya trend line nih, teman-teman, ya. Low point ketemu low point, trend line itu masih mempertahankan Litecoin untuk tidak turun lebih jauh. Makanya kalau saya di sini melihat ini adalah opportunity untuk sell short, ya. Poin yang sama saya bagikan di advance group juga, gambarannya sama, dimana kalau misalnya kita break terhadap trend line atau SNR ini, ya minimal kita bakal dibawa balik untuk retest ke low point yang ada di sini. Kalian bisa lihat sendiri beberapa kali dia ketahan, tidak mampu break lebih rendah. Jadi kalau misalkan dia turun, ya paling nggak di sini ada reason lah kenapa buyers berusaha untuk kembali lagi ke market. Oke? Jadi kalau misalnya sell short di sini kalian memanfaatkan, sebenarnya buat saya pribadi sih masih sah-sah aja, masih valid-valid aja. Bahkan kalau kalian lihat 15 menit, mungkin akan ada orang yang bilang bahwa wah ini kayaknya membentuk potensi descending triangle pattern, ya. Bisa ngelihat pattern lah ibaratnya dia. Dan ketika break low, ya tinggal maintain aja positionnya. Kalau saya pribadi, begitu 1R udah pasti stop loss di break even. Kita nggak mau balik ke market dan jangan sampai transaksi itu malah jadi rugi, ya, ketika sebelumnya udah sempat profit. Ya itu yang sebisa mungkin kita coba untuk hindarin. Oke? Jadi itu penjelasan saya, Litecoin lebih kurangnya seperti itu. Kita bisa lihat ekspansi range kembali ke level $63 dengan catatan yang tadi trend line di time frame hourly-nya itu berhasil di breakdown, ya. Dan untuk Algorand sendiri posisi sama seperti yang tadi saya jelaskan, masih kecenderungan bearish, utamanya time frame daily di sini secara struktur dan dengan rejection pada area golden ratio. Itu bisa memberikan tambahan dorongan untuk sellers kembali masuk ke market dan memanfaatkan momentum rejection ini untuk membawa harga bergerak lebih rendah lagi. Oke? So I think that's it from me. Thank you very much yang udah nyimak video ini sampai finish. Mudah-mudahan informasi Algorand dan Litecoin bisa bermanfaat. Sampai jumpa kembali di update berikutnya dan God bless buat teman-teman semuanya. Have a nice day. Cheers guys and bye-bye.